Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Tabrakan maut ala adu banteng terjadi antara kereta lokal komuter lain dengan kereta turangga jurusan Surabaya-Bandung di dekat stasiun Ranca Ekek, Kabupaten Bandung. 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Pasca tabrakan maut kereta komuter lain dengan kereta turangga, suasana stasiun Bandung tampak sepi karena sejumlah penumpang kereta lokal membatalkan perjalanan. Warga Kota Bogor menggagalkan percobaan pencurian motor oleh komplotan pencuri bersenjata api. Dua kereta api, kereta turangga dan kereta lokal komuter lain terlibat tabrakan ala adu banteng di dekat stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung. Kerasnya benturan menyebabkan kereta komuter lain terguling ke sawah. Akibat tabrakan maut ini, 4 orang dinyatakan meninggal dunia. Kepanikan terjadi beberapa saat setelah kereta turangga bertabrakan ala adu banteng dengan kereta komuter lain Bandung di dekat stasiun Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jumat pagi. Dari video amatir, para penumpang kereta komuter lain langsung berhamburan keluar kereta untuk menyelamatkan diri. Tabrakan maut melibatkan kereta jarak jauh turangga jurusan Surabaya-Bandung dengan kereta lokal komuter lain jurusan Padalarang Cicalengka hanya berjarak 200 hingga 300 meter dari stasiun Cicalengka. Kerasnya benturan mengakibatkan kereta komuter lain terguling ke sawah. Selain itu, masinis komuter lain juga terjepit akibat gerbong dua kereta bertabrakan ala adu banteng. Tabrakan terjadi di rel tunggal saat kereta komuter lain sedang hendak menuju stasiun Cicalengka. Namun tiba-tiba dari arah berlawanan datang kereta turangga sehingga tabrakan keras tak terhindarkan. Setelah kecelakaan, beberapa pegawai PT KAI terjepit gerbong kereta, termasuk salah satunya masinis. Evakuasi sementara posisi masinis ini posisi terjepit dan masih belum ada respon. Ya, sementara kita masih lakukan ini. Masinis yang kereta yang mana Pak? Yang turangga apa yang lokal? Turangga. Tabrakan maut ini menyebabkan 4 orang meninggal dunia. Seluruhnya adalah kru dari 2 kereta, terdiri dari masinis, asisten masinis, security dan pramugara. Selain itu puluhan penumpang, sekitar 28 orang menderita luka-luka. Mereka dirawat di sejumlah rumah sakit. Sementara itu proses evakuasi bangkai kereta terus dilakukan petugas gabungan. Petugas mengerahkan 1 alat berat kren untuk mengangkat kereta yang terguling ke sawah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Pasca tabrakan maut kereta komuter lain dengan kereta jarak jauh turangga jurusan Surabaya-Bandung, situasi stasiun Bandung terpantau sepi pada hari Sabtu. Kondisi ini disebabkan banyak penumpang kereta api lokal komuter lain yang membatalkan perjalanan. Situasi stasiun Bandung terpantau sepi usai tabrakan maut yang melibatkan kereta api lokal komuter lain jurusan Padalarang Cicalengka dengan kereta jarak jauh turangga jurusan Surabaya-Bandung hari Jumat. Padahal biasanya stasiun ini selalu ramai. Awalnya banyak yang mengira situasi ini disebabkan karena banyak kereta api lokal mengalami keterlambatan. Namun perkiraan ini terbantahkan karena perjalanan kereta menuju arah timur sudah normal meski sedikit terlambat. Diduga kuat stasiun menjadi sepi karena banyak penumpang kereta api lokal membatalkan perjalanan. Katanya sih sepi ya, ada barusan teman ya, temannya yang naik KRB perjalanan lebih lama 2 jam dan katanya sepi, kosong gitu. Oh berarti biasanya di sini ramai Bu untuk perjalanan? Selalu ramai. Tabrakan maut kereta api lokal jurusan Padalarang Cicalengka dengan kereta turangga jurusan Surabaya-Bandung terjadi Jumat pagi. Akibat musibah ini 4 orang meninggal dunia, seluruh korban adalah kru kereta api. Muhammad Rizal melaporkan dari Kota Bandung. Sementara jenazah pramugara kereta api Turangga Ardiansyah telah dimakamkan pihak keluarga di Balekambang, Kabupaten Bandung. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 orang putra.
Duka menyelimuti keluarga pramugara K.A. Turangga Ardiansyah di kawasan Balekambang, Kecamatan Majalaya, Kabupaten Bandung. Ardiansyah merupakan satu dari 4 orang tewas akibat tabrakan ala adu banteng antara kereta komuter lain dengan kereta Turangga jurusan Surabaya-Bandung di dekat stasiun Cicalengka Jumat pagi. Usai disalatkan, jenazah korban langsung dibawa pihak keluarga untuk dimakamkan di pemakaman umum Balekambang di Desa Sukamaju. Di mata keluarga, almarhum adalah sosok ramah dan soleh. Korban sempat bekerja di PT KAI sejak tahun 2020 lalu, namun keluar dan bekerja di sebuah bank. Dalam sebulan terakhir, korban kembali bekerja di PT KAI sampai maut menjemput. Almarhum itu sempat masuk dulu di tahun 2020, 1 tahun lebih lah, 1 tahun setengah. Cuman dia berhenti karena istrinya sering ditinggal gitu, jadi istrinya kurang setuju. Dia berhenti dulu, setelah itu dia masuk kerja di BSI Majalaya, di Majalaya. Tapi memang passionnya dia itu traveling mungkin ya. Jadi saat bekerja di BSI juga dia komunikasi sama saya, pengen lah balik lagi ke KAI itu. Korban meninggalkan seorang istri dan 2 orang putra termasuk yang baru lahir. Karena itu pihak kecamatan akan mengupayakan pendidikan kedua putra korban melalui program Keluarga Harapan. Berlanjutan agar anak almarhum ini bisa sekolah ya, dengan program-program yang dari pemerintah, diantaranya kami sudah berkoordinasi dengan TKSK Dinas Sosial untuk bisa diakomodir masuk ke dalam salah satu KPM penerima manfaat dari program PKH. Sementara 3 korban lain, masinis KRL komuter lain, asisten masinis dan security telah juga dimakamkan di tempat terpisah. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung. Komisi Pemilihan Umum Kota Sukabumi telah menerima beberapa logistik yang akan digunakan pada pemilu 2024. Logistik yang sudah diterima antara lain kotak suara, bilik suara, alat coblos, hingga tinta. Setelah diterima oleh KPU Kota Sukabumi, logistik pemilu 2024 kemudian disimpan di gudang logistik Jalan Cemerlang, Warudoyong, Kota Sukabumi. Hingga hari Minggu, logistik yang telah diterima KPU Kota Sukabumi sebanyak 5.015 kotak suara, 4.022 bilik suara, 21.230 ATK, 3.996 alat coblos, serta 2.008 tinta. Sedangkan logistik pemilu 2024 yang belum diterima oleh KPU Kota Sukabumi yaitu surat suara Pilpres, DPR RI, DPRD Provinsi dan Kota. Logistik itu ada kelengkapan pemungutan suara, ya, dukungan kelengkapan pemungutan suara yang sampai hari ini untuk kelengkapan dan dukungan kelengkapan itu sudah 100% ya, kecuali surat suara. Surat suara itu kita baru surat suara untuk pemilihan DPD yang terakhir kemarin masuk tanggal 30 Desember itu sudah 100% juga. Gudang logistik dijaga ketat oleh polisi selama 24 jam agar keamanannya tetap terjaga. Asep Didi melaporkan dari Kota Sukabumi. KPUD Pangandaran mulai mensortir dan melipat surat suara pemilu untuk DPRD hingga DPR RI serta DPD RI. Warga sekitar pun dilibatkan untuk mensortir surat suara dan melipatnya. Ratusan warga dilibatkan oleh KPUD Pangandaran untuk mensortir dan melipat surat suara pemilu bulan depan. Pada tahap ketiga, pelipatan surat suara meliputi tingkat DPRD Kabupaten dan Provinsi hingga DPR RI serta DPD RI. Sebanyak 265 warga dilibatkan dan diawasi 49 panitia pengawas. Untuk satu surat suara, KPUD memberikan ongkos Rp200 per lembar. Total surat suara mencapai 340.000 lembar. Buat kegiatan, menambah penghasilan juga. Kita juga ya saling membantu lah. Kan kita juga mengecek apakah ada surat-suara yang sekiranya rusak atau surat-suara yang sekiranya tidak sesuai. Itu kan bisa kita saling membantu. Selain kita juga mendapatkan hasil.
Warga terutama para ibu mengaku senang karena mendapat penghasilan tambahan hingga Rp200.000 per hari. Penyortiran surat suara juga dilakukan untuk memisahkan surat suara rusak, sehingga akan diminta kembali kepada KPU Pusat melalui KPU Provinsi. Eko Setiabudi melaporkan dari Pangandaran. Sementara KPUD Tasikmalaya telah menerima sekitar 1,4 juta surat suara termasuk surat suara cadangan. Pengiriman logistik ini juga dikawal ketat oleh aparat kepolisian. Komisi Pemilihan Umum Daerah atau KPUD Kabupaten Tasikmalaya kembali menerima distribusi surat suara tahap 2 untuk pemilu legislatif 2024. Pada distribusi tahap kedua, KPUD menerima sebanyak 1.460.566 lembar surat suara untuk DPRD Kabupaten. Jumlah tersebut sudah termasuk surat cadangan sebanyak 2% dari jumlah daftar pemilih tetap. Sampai saat ini KPUD Kabupaten Tasikmalaya telah menerima 3 jenis surat suara, yaitu surat suara untuk pemilihan DPR RI dan DPRD Provinsi, dan yang terbaru surat suara DPRD Kabupaten. Yang sebelah tadi itu sudah termasuk cadangan yang 2%, kemudian ada juga surat suara untuk cadangan yang disimpan di Kabupaten Kota. Tinggal yang belum, kita masih menunggu surat suara Presiden sama DPR. Rencananya surat suara akan didistribusikan pada pertengahan Januari 2024. Eko Setiabudi melaporkan dari Tasikmalaya. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita. Atas nama rekan yang bertugas, saya Agisa Febila mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.